Buzzer itu agitprop amatiran oleh M. Rizal Fadilah, pemerhati politik dan kebangsaan. Baru di rezim ini istana menggunakan buzzer untuk memproteksi dan menyosialisasikan kebijakannya. Dengungan para buzzer mengisi jagat maya bukan saja dalam makna proteksi dan sosialisasi konstruktif, tapi juga pencemaran, hoak, dan fitnah. Target sengatan dan dengungan adalah para oposan dan pengkritik pemerintah. Ulama dan aktivis keagamaan juga sering terkena ocehan kadrunisasinya. Buzzer itu divisi Kominfo informal istana. Konon bayaran, baik reguler atau per proyek. Ketika bayaran tersendat, suara buzzer agak sumbang. Bila membandingkan dengan pemerintahan komunis, maka fungsi atau pekerjaan untuk menanamkan keyakinan kebenaran dari suara pemerintah itu dikerjakan oleh yang namanya Departemen Agitasi dan Propaganda atau Agitprop. Bekerja terstruktur, sistematis, dan tentu berbiaya besar. Awalnya Agitprop dikenal dari Bolshevik Rusia. Departemen Agitasi dan Propaganda ini merupakan bagian dari Komite Partai Komunis Uni Soviet, baik pusat maupun daerah. Tugasnya menyampaikan dan menanamkan ideologi dan program atau kebijakan pemerintah, hal yang biasa di negara komunis. Di negara demokrasi seperti Inggris, agitprop dilakukan oleh kelompok sayap kiri untuk menggalang simpati serta mendoktrinkan ideologi dan misi politik perjuangan kirinya. Di Indonesia, PKI lah yang memiliki Departemen Agitasi dan Propaganda, menyebarkan isu perjuangan wong cilik, jaminan kesehatan, tanah untuk rakyat, pendidikan hingga rekreasi. Spiritnya anti burjuasi dan imperialisme. Di sisi lain, musuh perjuangannya adalah Masyumi, partai berbasis agama. Akibat agitasi dan propagandanya, Soekarno membubarkan Masyumi. Hal-hal yang menjauhkan agama menjadi isu dari agitasi dan propagandanya pula. Istilah kadal gurun atau kadrun dipopulerkan untuk memojokkan aktivis keagamaan, santri, serta ulama. Ide fundamental komunis adalah Islamofobia, bahkan anti-agama. Agama sebagai candu dan penghambat kemajuan. Buzzer adalah agitprop rintisan. Sumber daya manusianya belum sekualitas kader PKI, apalagi anggota Departemen Agitasi dan Propaganda di negara-negara komunis. Akan tetapi, semangat membela kekuasaan right or wrong patut dicacungi jempol. Meski jelas dominasi dan orientasi materi cukup kuat, netizen menjuluki dengan buzzer rupiah, mungkin maksudnya mata duitan. Kecanggihan dalam beragitasi dan propaganda serta mengolah media tidak terlalu canggih. Masih banyak anggota pasukan yang berprofil cengesan atau imut-imut, mudah untuk diserang balik atas isu-isu yang dilemparnya. Buzzer adalah agitprop amatiran, dan istana juga sering dibuat kiku oleh ulahnya. Buzzer itu perusak demokrasi dan menjadi sekuat demoralisasi. Keberadaannya tidak boleh dilestarikan, karena di samping hanya menjadi sampah dari kultur politik luhur, juga wujud dari pemerintahan yang lemah, pemerintahan yang butuh penopang dari kaum dagelan yang aktingnya tidak lucu dan malah menyebalkan.